Raden Muhammad Mukhtar atau yang kerap disapa dengan panggilan Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori lahir pada hari Kamis 14 Sya'ban 1278 atau tanggal 14 Februari tahun 1862 Masehi, di Bogor, Jawa Barat. Beliau merupakan putra dari Raden Arya Natanagara atau bernama Kiai Atarit. Raden Arya Natanagara adalah putra dari Raden Wiratanudatarvi dan termasuk keturunan dari ulama-ulama besar yang menyambung ke Wali Songo dan juga umara turunan Eyang Dalem Cikundul, Bupati pertama Cianjur. Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori wafat pada 17 Safar 1349 atau tanggal 13 Juli tahun 1930 Masehi di Makkah. Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada orang tuanya. Beliau belajar tentang ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Selain kepada orang tuanya, Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori juga belajar kepada ulama yang ada di sekitar kediamannya. Kecerdasannya sejak kecil tercermin dengan banyaknya hafalan kitab-kitab salaf dari berbagai disiplin ilmu seperti Nazam Al-Jurumiyah, Nazam Alfiyah Ibnu Malik juga beberapa kitab syarah lainnya seperti Fath Al-Qorib Al-Mujib dan Syarah Fath Al-Muin. Dengan bekal itu Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori mampu menggali ilmu agama Islam dalam kitab-kitab yang lain. Pada tahun 1299 1881 Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori melanjutkan belajarnya kepada para ulama di Tanah Betawi. Di Tanah Betawi, beliau menghatamkan berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Selama belajar di Tanah Betawi juga, Raden Muhammad Mukhtar telah mahir dalam riwayat-riwayat ilmu qiraat. Ketika berada di Tanah Betawi, Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori pernah belajar kepada Al-Alama Al-Habib Utsman bin Akil bin Yahya, Mufti Betawi. Beliau hafal berbagai macam matan-matan ilmu melalui ulama Arab keturunan Rasulullah SAW tersebut, dalam ilmu nahwu diantaranya. Dalam ilmu nahwu diantaranya, Mat al-Milhah, Mat al-Alfiyah, dan Mat al-Qatar sedangkan di dalam bidang akidah termasuk fikih, diantaranya, Mat al-Gayah wa at-Takrib, Mat al-Irsyad, Mat az-Zubat. Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori selanjutnya berangkat menunaikan ibadah haji dan selanjutnya belajar di Hijaz. Di Haramain Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori menimba ilmu pada banyak ulama. Tabiat Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori adalah cerdas, tekun, rajin, sopan dan menghormati para gurunya, yang dengan modal tersebut Tuan Mukhtar Bogor mampu menyerap ilmu yang diberikan guru-gurunya dengan mudah. Dalam pandangan guru-gurunya Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori lebih menonjol dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya, sehingga Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori mempunyai karir dan prestasi selama belajar di Haramain. Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori menyebutkan daftar nama para guru beliau di dalam sabnya yang berjudul Al-Manal Al-Warid fi Asanid Ibn Atarit. Di antara murid-murid Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori yang menjadi ulama besar yang mendapat tempat dalam masyarakat ialah Haji Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang, Tengku Mahmud Zuhdi, Syekh Al-Islam Selangor, Said Muhsin bin Ali Al-Masawi, pengasas Madrasah Al-Ulumid Diniyah, Mekah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Abdullah Et-Tarmasi adik Syekh Muhammad Mahfuz Et-Tarmasi yang sangat terkenal Kiai Haji Hashim Al-Asyari, penggagas dan pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mansur bin Abdurrahman Bogor Al-Batawi, menurut penuturan ajengan Kiai, KH Mansur mendirikan pesantren dan wafat di Desa Sukaraja, Bogor. Said Muhammad Ahyad bin Idris Bogor, sekaligus menantu dari Syekh Mukhtar Bogor. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Padang, Syekh Guru Haji Muhammad Zain bin Tamakajang, 1324 H, 1908 M, 1413 H, 1992 M, Syekh Guru Haji Hashim, pimpinan Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Syekh Guru Haji Abdullah bin Abdurrahman, pimpinan Pondok Lubuk Tapah, Kelantan. Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori adalah satu dari ulama Nusantara, sekaligus seorang bangsawan dan juga seorang umara, yang terkenal dan berpengaruh di Makkah pada zamannya. Dalam literatur Indonesia tidak tercatat biografi beliau, yang ada adalah dalam literatur Arab. Di Makkah beliau dikenal dengan Syekh Atarit. Dalam catatan sejarah Mama Kiai Haji Mukhtar Atorit Al-Bogori adalah seorang yang sangat giat belajar, mengajar, membaca dan sangat kuat beramal. Syekh Atarit termasuk ulama Nusantara yang mempunyai banyak guru. Setidaknya, jumlah gurunya mencapai 35 ulama.
Selain itu, Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori adalah seorang syekh, mudaris atau guru besar di Masjidil Haram Makkah, juga seorang musnid dan muhadis. Syekh Abul Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki menyebutkan di dalam catatan kakinya untuk kitab Kifayah Al-Mustafid 5, Al-Lada'at Tarmasi min Al-Asanid, mengatakan bahwa ada sekitar 130 ulama pakar hadits riwayah yang berasal dari Nusantara dan dari mereka, ada 7 ulama yang memiliki periwayatan paling banyak dan semua berasal dari Indonesia dan Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori adalah termasuk dari ketujuh ulama itu. Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori juga menjadi salah satu konsultan dan poros utama jaringan intelektual ulama Nusantara, Haramain pada awal abad ke-20, meneruskan jejak gurunya yang bernama Syekh Nawawi Banten, akhir abad ke-19. Di Makkah, Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori segenerasi dengan beberapa ulama besar Nusantara lainnya yang juga berkiprah dan berkarir di sana, seperti Syekh Mahfuz Ibn Abdullah Al-Tarmasi, Remas Syekh Bakir Ibn Nur Al-Jukjawi, Jogja, Syekh Muhammad Sholih Ibn Umar Al-Samarani, Soleh Darat, dan lain-lain. Beberapa cendekiawan Sunda lainnya yang sezaman dengan Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori, yang tercatat berkiprah dan berkarya di Haramain antara lain Hasan Mustafa, Garut, Abu Bakar Jayadiningrat, Muhammad Ahyad Ibn Idris, Bogor, dan Tubagus Bakri, Mama Sempur. Biografi Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori banyak dimuat dalam kitab-kitab biografi, tarajim ulama besar dunia Islam yang mengajar di Masjidil Haram pada abad ke-14 H20 seperti Nats al-Jawahir wa al-Durar, karangan Yusuf al-Marashli, Tasinif al-Asma, karangan Mahmud Mamdu al-Syafi'i, al-Jawahir al-Hisan, karangan Zakaria Bila, dan lain-lain. Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori menghasilkan karya yang tersebar berupa cetakan ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Karyanya diantaranya adalah Takribul Maqsad fil Amali Birru Petik Terbalik Ilmu Jaiyab, diselesaikan hari Kamis, 15 Syaban 1308 berisi tentang ilmu falakiyah. Usuluddin Itikad Ahlis Sunnah wal Jamaah, diselesaikan hari Kamis, 24 Zulkaidah 1323 berisi seputar akidah, sifat 20. Dicetak oleh Matba'at Tarakil Majidiyah Al-Utsmaniyah 1330 HR Risalatul Wahbatil Ilahiyah fi Bayani Itskati Ma'alal Mayyiti Minal Hukuki Wassiyam Wassalati, diselesaikan malam Ahad, 2 Muharram 1327 membicarakan fidyah sembahyang, puasa dan lain-lain. Dicetak oleh Matba'at Tarakil Majidiyah Al-Utsmaniyah 1330 As-Sawaikul Muhrikah lil Auhamil Kazibah fi Bayani Hilil Baluti Warradu Petik Terbalik Alam Men Haramauhu, diselesaikan malam Senin, 8 Muharram 1329 Kandungan membicarakan hukum boleh makan belut. Dicetak oleh Matba'at Tarakil Majidiyah Al-Utsmaniyah 1329 Haid Hafuz Sadatil Muhadisin bi Musalsalatil Ahadisil Arba'in, diselesaikan 8 Rabiul Awal 1345 Kandungan membicarakan berbagai-bagai sanad, silsilah keilmuan dan amalan. Dicetak oleh Matba'ah Dar Ihya, Al-Kutub Al-Arabiyah, Mesir, Jumadil Awal 1345 Mukhtasar Kitab Ad-Duril Munif fi Syarhil Wirdil Latif, tidak terdapat tahun penulisan. Mukhtasar Kitab Ad-Duril Munif fi Syarhil Wirdil Latif, tidak terdapat tahun penulisan. Kandungan membicarakan wirid, zikir, doa, dan lain-lain. Dicetak oleh Matba'ah Al-Arabiyah, Mekah, tanggal 13 Februari tahun 1352. Disari dari tulisan Alam Ustaz Wan Moh Sagir. Di Makkah, Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun, mulai dari tahun 1903 hingga tahun 1930 sehingga beliau mempunyai murid-murid yang banyak. Selain di Masjidil Haram, Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori juga melaksanakan aktivitas mengajar di rumah beliau sendiri. Pengajaran di Masjidil Haram dilaksanakan pada waktu antara Maghrib dan Isya, dan kemudian disambung lagi ba'da Isya. Ketika beliau mengajar di dalam Masjidil Haram, dikabarkan selalu dihadiri oleh sekitar 400 orang, terdiri dari para masyayikh atau santri senior. Beberapa bidang ilmu yang diajarkan Mama Kiai Haji Mukhtar Athorit Al-Bogori setiap hari setiap selesai salat subuh adalah seperti ilmu nahwu, ilmu saraf dan balagah. Adapun apabila setelah selesai salat asyar, beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali.
Sedangkan pelajaran yang singkat tentang ilmu falak atau astronomi dan juga meteorologi dilaksanakan pada hari Selasa, yaitu mengajar kitab susunan beliau sendiri. Setiap malam Jumat membuka majelis zikir dan setiap selesai majelis selalu membagikan makanan. Selain melakukan zikir dan doa berjemaah, Syekh Mukhtar Bogor memang dikenali sebagai seorang yang zahid. Banyak melakukan ibadat, banyak membaca selawat atas Nabi S.A.W., banyak membaca Al-Quran dan mengamalkan zikir-zikir jenis tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah.